Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, di dalam kegiatan masa ta'aruf siswa madrasah tahun ajaran 2021 dan 2022 di Madrasah Sanawiyah Miftahul Huda Al-Mas'udiyah, kebetulan saya dipercaya untuk menyampaikan materi dari Matsama ini, yaitu temanya fungsi digitalisasi pendidikan di masa pandemi. Sebelum membicarakan materi lebih jauh, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Ramdan Prayudi, lalu jabatan saya sebagai guru informatika atau dulu dikenal dengan guru TIK di Madrasah Sanawiyah Miftahul Huda Al-Mas'udiyah. Terkait materi yang disampaikan atau yang dibawakan oleh saya pribadi di sini mengenai fungsi digitalisasi pendidikan di masa pandemi. Kita ketahui bersama bahwa hampir masuk 2 tahun terakhir virus corona sangat berkembang di dunia ini, yang kita kenal dengan masa pandemi, yang mengakibatkan semua bidang-bidang kehidupan terdampak oleh pandemi tersebut. Salah satunya adalah bidang pendidikan, di mana dengan adanya virus corona ini atau masa pandemi ini mengakibatkan pendidikan di seluruh dunia atau khususnya di Indonesia mengalami perubahan yang sangat signifikan, terutama dalam hal pembelajaran. Maka dari itu, salah satu bentuk pembelajaran yang digunakan oleh sekolah-sekolah yang ada di Indonesia yaitu pembelajaran jarak jauh atau yang lebih kita kenal daring atau pembelajaran online. Nah, dengan adanya hal tersebut, maka peran ataupun fungsi dari digitalisasi ini sangat penting. Mengingat pandemi ini belum berakhir, maka kebijakan yang diambil oleh pemerintah yaitu pembelajaran jarak jauh. Nah, adapun untuk bentuk-bentuk dari pembelajaran jarak jauh di sini, media yang digunakan diantaranya sangat banyak sekali. Yang pertama, bisa menggunakan aplikasi tertentu yang sudah direkomendasikan oleh semua pihak. Dalam hal ini sekolah-sekolah yang sudah mapan dan juga sekolah-sekolah yang sudah maju bertaraf nasional dan internasional itu sering menggunakan pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan aplikasi Zoom atau Google Meet atau Kuiper dan lain sebagainya. Bentuk yang lain ataupun media pembelajaran untuk menunjang pembelajaran di sini yang selanjutnya adalah bisa menggunakan YouTube, WhatsApp Group, ataupun Telegram Group. Nah, berkait masalah tersebut, hal itu merupakan fungsi dari digitalisasi pendidikan di masa pandemi sekarang ini. Khususnya untuk di Sanawiyah Miftahul Huda Al-Mas'udiyah ini, seperti yang 1 tahun ke belakang digunakan, menggunakan WhatsApp Group. Jadi, mohon kepada semua calon siswa di Madrasah Sanawiyah Miftahul Huda Al-Mas'udiyah yang mengikuti kegiatan masa ta'aruf siswa madrasah disarankan agar memberikan nomor WhatsApp
punya kalian sendiri ataukah orang tua kalian. Hal tersebut digunakan untuk pembelajaran dari setiap mata bidang ataupun bidang studi yang lain nanti yang akan disampaikan, berupa penyampaian tugas ataupun portofolio dan lain sebagainya. Biasanya seperti itu yang digunakan ataupun yang diterapkan sesuai kebijakan dari kepala Madrasah Sanawiyah Miftahul Huda Al-Mas'udiyah ini. Mengenai hal tersebut, maka tipe pembelajaran untuk saat ini dan kedepannya, entah sampai kapan, pembelajaran di Indonesia direkomendasikan untuk pembelajaran jarak jauh. Terlebih pandemi saat ini bukannya makin menurun, bahkan meningkat, yang mengakibatkan dunia pendidikan yang kita lakukan saat ini harus beradaptasi akan kondisi yang terjadi saat ini. Terkait hal yang tadi diutarakan, maka tolong sekali lagi kepada calon siswa Madrasah Sanawiyah Miftahul Huda agar dapat menyampaikan atau memberikan nomor WhatsApp pribadi milik kalian sendiri atau orang tua kalian. Lebih bagus nomor WhatsApp orang tua kalian agar dapat memonitor keberlangsungan pembelajaran yang diberikan oleh guru-guru bidang studi terkait pembelajaran. Jadi intinya di dalam hal ini, fungsi digitalisasi pendidikan di masa pandemi ini di Sanawiyah, khususnya Sanawiyah Miftahul Huda Al-Mas'udiyah ini menggunakan dan mengambil fungsi digitalisasi ini dengan WhatsApp grup. Maka dari itu, pada saat nanti kalian dinyatakan sah ataupun dinyatakan sebagai siswa Madrasah Sanawiyah Al-Mas'udiyah, maka dalam hal ini kalian harus bisa ataupun dapat memonitor tugas-tugas yang diberikan oleh guru kepada kalian melalui WhatsApp group tersebut. Terkait masalah fungsi digitalisasi pendidikan di masa pandemi, pemerintah pun memberikan bantuan kepada seluruh siswa yang hadir ataupun seluruh siswa di Indonesia, baik itu di bawah naungan Kementerian Pendidikan Nasional dan juga di bawah naungan Kementerian Agama, semua diberikan bantuan dalam bentuk kuota internet. Tetapi hal tersebut harus didorong oleh data-data. Utamanya nomor handphone kalian harus terdaftar di Kementerian Agama. Adapun untuk teknis lebih lanjutnya itu nanti diserahkan oleh pihak madrasah yang mengajukan langsung kepada Kementerian Agama. Seluruh siswa akan mendapatkan bantuan dengan catatan nomor WhatsApp tersebut aktif, kemudian dalam arti masih bisa digunakan, jangan sampai ada istilah tidak mendapatkan bantuan kuota internet dari pemerintah. Maka dari itu, pastikan dari sekarang nomor handphone kalian harus sudah disetorkan kepada sekolah. Kembali kepada pembahasan fungsi digitalisasi pendidikan di masa pandemi. Mau tidak mau, kita harus mengikuti regulasi yang berlaku
terkait masalah digitalisasi di bidang pendidikan. Adapun penugasan-penugasan pembelajaran yang disampaikan oleh guru, baik berupa penugasan dalam bentuk ditulis atau menyalin dari buku yang disampaikan oleh guru, ataupun memberikan penugasan dan juga di dalam penilaiannya pun saat ini berbasis online. Seperti halnya yang sudah digunakan pada tahun ajaran sebelumnya, WhatsApp Group sangat berperan. Karena mengingat media untuk yang lainnya, maksudnya media yang lainnya ataupun aplikasi lainnya seperti Zoom, Google Meet, belum semua memahami teknis dari penggunaan Zoom dan Google Meet tersebut. Maka yang lebih familiar ataupun yang lebih paham, yang lebih mudah dipahami oleh semua orang, maka kita memilih menggunakan WhatsApp Group. Jika memang kita menggunakan Zoom, aplikasi Zoom ataupun Google Meet, dikhawatirkan belum paham bagaimana cara menggunakan aplikasi tersebut. Begitu pula dengan YouTube, pembelajaran berbasis online secara YouTube itu belum tentu difahami oleh semua orang tua dan siswa. Dan dalam hal ini bantuan dari pemerintah terkait internet, data, kuota internet khusus untuk pembelajaran dan tidak bisa digunakan dan tidak bisa dipakai untuk aplikasi yang lainnya. Aplikasi kuota bantuan internet tersebut dapat digunakan untuk aplikasi WhatsApp, kemudian Zoom, dan juga Google Meet atau yang lainnya. Tetapi tidak bisa juga digunakan untuk Facebook ataupun yang lain, itu tidak bisa karena itu memang sudah diprotek oleh provider tersendiri. Misalnya untuk Indosat, ya Indosat memprotek Facebook tersebut. Tetapi karena memang dikhususkan untuk pembelajaran, maka pergunakanlah sesuai fungsinya ataupun sesuai peruntukannya. Mungkin demikian materi yang disampaikan untuk saya dengan tema fungsi digitalisasi pendidikan di masa pandemi ini. Saya rasa cukup, dan jika memang ada hal-hal yang perlu ditanyakan, bisa ditanyakan setelah selesai sesi ini secara langsung kepada saya ataupun kepada panitia. Kami persilahkan. Demikian materi yang disampaikan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.